saat ini, Rabu Abu ini saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya 58 kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9 bagian A saja. Saya akan membacakannya ya. Bapak Ibu boleh melihat Alkitab masing-masing. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9a. Begini bunyi firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2 perhatikan. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lakumu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9a dan b. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, saya pernah mendengar pandangan orang yang keliru dalam menanggapi ayat ini. Karena ada banyak yang menanggapinya bahwa ternyata kita nggak perlu puasa. Yang Tuhan inginkan itu, puasa itu membebaskan belenggu kemiskinan. Ada orang yang berkata demikian. Sudah, kalau sudah membaca dengan cermat, hati-hati. Tadi saya coba berikan intonasi yang berbeda, tekanan yang berbeda. Ayat ini sedang mengoreksi perilaku ibadah, termasuk perilaku penyembahan, cara orang-orang Israel atau Yehuda dalam konteks ini berpuasa mencari Tuhan. Nabi dipakai oleh Tuhan untuk mengoreksi
Sedang tidak berkata bahwa ritual itu tidak penting, bukan itu poinnya. Tapi ingin menyampaikan ritual yang tanpa dibarengi dengan tindakan nyata itu tidak ada artinya. Maka di sini sedang tidak memperdebatkan lebih bagus puasa, lebih bagus tidak puasa, bukan itu. Ayat ini sedang berbicara, semestinya kalau engkau berpuasa harusnya seperti ini. Jadi sedang tidak memperdebatkan puasa dan tidak puasa. Saudara, karena bagi orang yang jarang puasa biasanya ayat ini dipakai untuk ini kan, nggak perlu kok kita puasa, ini Yesaya. Maka 2 kali passion di sini saya nggak pakai ayat ini waktu berbicara. Tahun lalu saya memakai dari Yoel tentang pertobatan sepenuh hati. Dan hari ini di dalam perenungan kita hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang bagaimana Allah ingin ketika kita, apakah itu beribadah dalam konteks passion atau prapaskah ini, dalam kita doa puasa semestinya kita lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Maka hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik tentang kesalehan yang palsu. Sebuah pertanyaan. Saya ingin mengajak saya sendiri dan saudara mengoreksi. Apakah kesalehan saya selama ini palsu? Apakah kesalehan kita yang kita kerjakan palsu? Karena kalau palsu, maka apapun yang kita kerjakan, kata firman Tuhan gak mendengar. Statementnya dipakai, ibadah kita, teriakan kita tidak sampai kemana? Ke tempat yang maha tinggi. Saya dan saudara mengalami ayat yang ke-8 dan 9a. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9 saudara. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Perhatikan baik. Pada waktu seperti apa? Nah itu nanti kita belajar. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, aku di sini. Saudara, saya ketika membaca ini ya, kita kadang kalau kita teriak-teriak nggak ada yang menjawab, gimana ya? Tapi ayat ini menjadikan ketika kita minta tolong Tuhan menolong. Ketika kita berteriak bilang, saya ada di sini. Mendapat respon yang baik. Nyampe itu. Nah, ketika kita merenungkan bagian ini dengan satu bingkai kesalehan yang palsu, saya sedang ingin mengajak kita sekali lagi mengoreksi supaya saya dan saudara tidak ada di sini. Tidak ada dalam bingkai kesalehan yang palsu yang kita baca dalam bagian ini. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam bagian ini, saudara, kita melihat ayat ini diawali dengan satu statement yang menarik. Ya. Peringatan yang kuat, jangan tahan-tahan. Ini sesuatu yang Tuhan ingin nabi itu menyampaikan keras-keras. Enggak sekedar. Dan ayat 2 diawali dengan satu kalimat, memang. Memang itu kan artinya memang iya, padahal memang seperti ini. Maka kalau sudah membaca selanjutnya, memang itu kemudian dijawab apa? Tetapi. Ya memang di sini kata tetapi letternya tidak bunyi. Jadi kalau kita membaca seolah kan gitu, kontradiksinya kan? Memang mereka mencari, tapi mereka masih melakukan keinginan sendiri. Memang mereka mencari, tapi mereka masih menindas budaknya. Memang mereka mencari aku, tapi mereka tidak mengerjakan kebenaranku.
Jadi sebetulnya dari ayat ini sudah jelas apa yang dimaksud tentang kesalehan palsu. Saudara, saya menggarisbawahi yang pertama, Allah itu benci dengan kesalehan palsu. Allah itu benci dengan kesalehan palsu. Saudara, hari-hari ini kita itu sering diperhadapkan dengan kepalsuan. Hari-hari ini orang hidup dalam dunia maya yang penuh kepalsuan. Hari-hari ini ada banyak, mungkin karena kemajuan teknologi membuat orang jadi tampil palsu. Tanpa ada niat untuk menyindir dan menyinggung, tapi saya sedang mau berbicara tentang prinsipnya. Saudara, sekarang kalau memakai teknologi, kita yang jelek bisa jadi cantik. Betul ya? Kadang kalau iseng juga, saya suka iseng-iseng lihat ya. Ya, apa tutorial make up itu dari sebelum di make up, setelah di make up tuh beda banget. Ya. Dari yang begitu beda ya di make up langsung beda. Yang disajikan gak mungkin yang jelek, bukan? Yang bagus. Padahal yang bagus itu asli atau tidak? Tidak asli. Apalagi sekarang banyak orang terjebak kepada satu kepalsuan. Sekarang akun pun banyak palsu. Baru-baru ini saya juga dapat telepon palsu. Ya, saya baru sadar. Oh iya ya, ketapatan saya lacak ya. Saya runut, ini kebetulan yang udah yang kedua atau ketiga ya. Yang ketiga saya coba runut. Ah, ini palsu ini. Saya nggak nyesal sih, nggak merasa ketipu juga sih. Tapi ini palsu. Palsu. Saudara, kalau keseharian, bahkan sekarang juga banyak orang yang sedang lagi heboh itu istilah sekarang di media apa? Flexing. Ya. Nggak tahu apakah flexing itu artinya palsu atau apa, tapi kan orang yang sepertinya seperti ini tapi nggak seperti itu. Dan banyak orang tertipu. Saudara, kadang ketika kita hidup dalam semua yang serba palsu ini, Anda pun ingin tak ikut-ikutan tampil palsu. Poin yang saya ingin sampaikan, dunia boleh berkata demikian, tapi Allah paling benci dengan yang namanya kemunafikan, kepalsuan. Allah ingin engkau tampil apa adanya. Allah ingin engkau melakukan sesuatu dengan benar, bukan palsu. Saudara, kalau sudah memperhatikan dari istilah tadi, memang setiap hari mereka mencari aku. Apanya yang salah? Berarti secara kasat mata orang-orang Yehuda ini orang yang taat. Orang Yehuda ini orang yang mencari Tuhan dan mencari kebenarannya sepertinya. Setiap hari. Berarti tampilannya gak meragukan lagi. Ya kan? Tampilannya gak meragukan lagi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Karena mereka mencari Allah, tapi pada saat yang sama hidup mereka tetap di dalam dosa. Sepertinya mencari kehendak Tuhan, sepertinya mengerjakan sesuatu yang rohani, tapi pada saat yang bersamaan yang dia tetap pegang, ya dia tetap hidupi, yang dia lakukan sama sekali bertentangan dengan apa yang dia jalani. Maka berarti tampilan itu bisa menipu. Tampilan itu bisa menipu. Kita bisa menipu yang lain, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Kenapa? Karena Tuhan melihat siapa Anda, siapa saya. Saudara,
ketika kita berbicara tentang ayat ini kan tadi saya katakan sedikit banyaknya berbicara tentang puasa. Ya, puasa. Jadi kita berbicara puasa. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di sini sebetulnya secara lahirnya mereka puasa. Ya kan? Tapi puasa yang mereka lakukan itu dikatakan kamu berpuasa tapi kami masih menindas orang. Kamu berpuasa tapi kami masih apa katanya tadi? Seperti kelahi, ya kan? Istilahnya kan? Sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Saya waktu membayangkan ini hari ini ada yang puasa ya? Karena buka bersama kan? Kalau puasa itu apa sih salah satu yang kelihatan dari kita selain lapar ya pasti ya. Kalau orang lapar itu apa sih yang biasanya terjadi? Cowok khususnya ya, kalau cewek saya nggak ngerti. Kalau cowok itu kalau lapar itu emosian. Ya, makanya kalau pengen cowok aman kasih aja dia makan kenyang-kenyang. Ya, iya kan? Kenyangin aja perutnya, penting aman itu kalau cowok. Ya, nggak emosian. Nggak tahu kalau wanita kalau lapar apakah emosi. Jadi saya bayangkan waktu membaca ini. Makanya perut lapar pasti kalau emosi ya nonjok-nonjokan ya. Saya kalau pergi di bulan-bulan puasa itu yang saudara-saudara kita puasa, itu pas jam-jam mau buka itu orang naik motor, itu banyak yang kayak kesetanan. Kabut. Mungkin karena pengen cepat berbuka. Makan. Tadi saya pikir enggak ada yang gitu ya. Ngebut supaya berbuka gitu. Ya, ini salah satu. Nah, maka ketika apa yang diungkapkan ini secara ritual mereka puasa. Ternyata Tuhan tidak ingin kalau puasa itu hanya secara ritual. Puasa jalan, ribut jalan. Puasa jalan, perkelahian jalan. Puasa jalan, nindas orang jalan. Itu yang disebut palsu. Itu yang disebut saudara, namanya kesalehan palsu. Puasa tidak hanya berarti di sini dia lakukan puasa hanya untuk ritual. Jadi puasa yang mereka lakukan bukan meratapi dosa. Ya memang banyak orang lebih puasa itu minta sesuatu ya biasanya ya. Apakah ada di sini yang puasa meratapi dosa? Biasanya ya karena pengen dapat ini berpuasa, pengen memutuskan besok menjawab iya atau tidak dengan pamannya ada orang yang naksir kan, apakah kamu mau jadi? Ya, dijawab tunggu dulu ya 2 hari puasa, Senin Kemis semuanya sampai Minggu ya. Atau ada orang yang pengen apa gitu ya. Banyak orang berpuasa untuk minta sesuatu. Masa Prapaskah ini berpuasa bukan untuk itu. Masa Prapaskah ini justru kita dilatih berpuasa untuk apa? Meratapi, menyesali dosa-dosa kita. Itu berarti saya dan saudara benar-benar melatih kerendahan hati kita. Melatih benar-benar kesadaran diri bahwa saya dan saudara orang berdosa. Ini rupanya yang tidak saudara-saudaraku dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada masa itu. Maka Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk menegurnya keras-keras. Saudara, kalau kita membaca salah satu ciri atau yang akan menonjol di akhir zaman ini adalah seperti apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 5 ini. Kita akan baca bersama-sama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini salah satu ciri zaman akhir. Ternyata berarti di zaman akhir ini ada banyak kepalsuan. Kalau soal saleh di gereja jangan ditanya lah.
tapi mengingkari kekuatannya. Saudara, saya sangat senang mendengar salah satu siaran di kanal YouTube ya, tentang pengalaman-pengalaman rohani. Sekali waktu saya menonton salah satu kesaksian orang, dan dia bilang gini, saya dulu Kristen, tapi saya sempat meninggalkan gereja. Lalu ditanya, kenapa kamu meninggalkan gereja? Karena saya muak lihat orang Kristen itu munafik. Saya waktu dengar jawabannya itu takut juga ya. Orang meninggalkan gereja karena apa? Muak melihat orang Kristen munafik, palsu. Waktu saya khotbah tentang topik kesatuan, Bapak Ibu ingat, saya tulis statement. Gereja itu merasa beda dari dunia, padahal dunia lihat gereja itu sama dengan dia dalam hal kesatuan. Gereja sering konflik juga kan? Orang Kristen sering bertengkar juga kan? Nah saudara, poin ini perhatikan di dalam 2 Timotius ini. Orang melakukan kegiatan keagamaannya, iya, tapi mengingkari. Sehingga orang-orang merasa ini apa bedanya? Saudara, contoh yang paling simpel itu saya kadang-kadang suka nyanyi, saya sering sampaikan kepada kita. Saudara bayangkan kalau saudara nyanyi, setiap nyanyian itu kita betul-betul hidupi. Kehidupan kita itu indah. Tadi nyanyi apa kita waktu mau firman? Meski tak layak diriku. Siapa yang merasa layak? Kita kan nyanyi kadang-kadang cuma ngomong aja kan? Tapi merasa diri layak bukan? Kalau saya menyadari diri saya nggak layak, saya nggak bisa tuh merasa lebih baik dari yang lain. Saya nggak layak, saya nggak pantas. Tapi bukankah dalam faktanya di gereja atau di mana saja sering merasa gua yang pantas, lu kagak pantas? Kita setuju kalau Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Kita setuju kalau Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, mengampuni kita. Kita setuju. Tapi faktanya di gereja sulit menemukan pengampunan. Di gereja sulit menemukan kasih. Bukankah ini sama? Halnya seperti yang dilakukan oleh orang Yahuda, mencari Tuhan, berpuasa, tapi faktanya dia menindas burunya. Palsu namanya. Topeng. Ya ada satu ketika orang Selora begini Bapak Ibu. Kamu punya topeng berapa? Awalnya nggak ngeh ya diskusi itu. Kemudian berceritalah tentang kemunafikan kan? Kadang orang Kristen tuh punya topeng senyum, punya topeng ramah, punya topeng, dan itu semua dipakai di mana? Topeng-topeng itu. Ketika ritual. Saudara seemosi apapun saudara, umpamanya saudara ditugaskan untuk mimpin, Anda akan bilang apa? Shalom saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Padahal di sini apa? Lihat sialan lo di situ ada sialan. Kita sedang pakai topeng bukan? Topeng kita tutup topeng. Topeng siapa yang kau pakai? Topeng damai sejahtera, topeng apa? Topeng kasih, topeng apa? Topeng keramahan, topeng apa? Topeng kerendahan hati. Tapi keluar dari ini, topeng langsung dilepasi satu-satu. Masukkan koper, tuk, guting, ditutup. Saudara, ketika kita berbicara masa Prapaskah ini, Tuhan benci dengan kemunafikan.
Tuhan benci dengan kepalsuan. Ya, saya sedang tidak menyinggung gigi palsu ya. Pakai aja lah kalau gigi palsu ya. Saya sedang tidak itu ya. Lebih kepada perilaku maksud saya. Ya jangan nanti gara-gara Sumardi ini saya lepas semua gigi ya nggak bisa makan nanti. Kan ya. Kepalsuan Tuhan tidak suka. Dan Tuhan memperingatkan Nabi Yesaya untuk ngomongnya keras-keras, nggak pelan-pelan. Saudara. Jadi kalau hari ini ada topengmu, buang sajalah topeng itu. Kalau pakai topeng itu satu, ngap. Pakai masker aja ngap. Dua, takut lupa. Salah pakai. Kan bahaya kan? Harusnya pakai topeng senyum, salah dia. Pakai topeng seram. Jadi buang sajalah. Saudara, orang yang pakai topeng akan sibuk menjaga dirinya. Ada banyak orang yang aduh gimana ya, aduh nama baik saya. Enggak usah pusing dengan nama baikmu. Nama baik itu enggak perlu dijaga-jaga, pokoknya kamu baik ya baiklah namanya itu. Tapi Pak, ada orang yang menghancurkanku. Enggak ada orang yang bisa menghancurkan nama baikmu. Enggak ada. Enggak ada orang yang bisa mencemarkan nama baik kita kalau memang kita baik. Ya mungkin bisalah difitnah saat ini, tapi waktu akan membuktikan. Enggak. Karena kita bukan orang palsu. Jadi kebenaran yang pertama, Allah membenci kepalsuan. Apapun itu. Yang kedua, Allah menghendaki kesalehan yang tulus dari kita. Saudara, dalam bulan ini kan kita berbicara penyembahan. Sebenarnya salah satu topik yang saya senang juga, Allah rindu kita menyembah dengan tulus. Menyembah dengan tulus itu penyembahan yang tanpa pamrih. Penyembahan dengan tulus itu penyembahan yang tidak melihat situasi. Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu, tidak juga dipengaruhi situasi. Tulus menyembah. Saudara, kalau kita dipuji, orang yang memuji kita tulus pun kan enak ya. Tapi kalau orang muji ada maunya, nggak enak kan? Kalau muji itu tulus, enak saudaraku. Dalam hal puasa, dalam hal kesalehan, Tuhan pun ingin umatnya memiliki kesalehan yang tulus. Ini yang tidak didapati dalam orang Yehuda. Maka diingatkan supaya coba perbaiki ibadahmu, perbaiki puasamu, perbaiki doamu. Di depan saya katakan bahwa Allah tidak berkenan apabila umatnya itu palsu. Palsu salah satunya ketika kita menyembah, ketika kita puasa, ketika kita melakukan apapun ritual keagamaan tetapi fokusnya pada pementingan diri sendiri. Itu palsu. Tuhan gak suka pencitraan. Saudara, Tuhan gak suka pencitraan. Kamu menyembah, ketika kamu berpuasa, bahkan kamu melakukan disiplin rohani apapun, lakukanlah dengan kerendahan hatimu. Tuhan rindu ketika kita menjalankan puasa seperti yang diingatkan dalam Yesaya tadi. Kita betul-betul berpuasa dengan kerendahan hati kita. Kita berpuasa untuk benar-benar merendahkan diri. Saudara memperhatikan cerita-cerita dalam Perjanjian Lama, biasanya orang yang menyadari dirinya salah, ya, dia pasti lakukan hal-hal ini. Dia akan koyak bajunya, dia akan taburi kepalanya dengan abu. Itu simbol dia sungguh-sungguh datang dengan segala kerendahan hatinya. Dia koyak baju, dia kasih abu.
Perhatikan ketika Daud, anaknya hasil perzinahannya sakit. Dia lakukan yang sama bukan? Perhatikan Ayub ketika melihat situasi yang dia tidak mengerti kenapa itu terjadi. Dan ada banyak tokoh yang diceritakan yang melakukan seperti itu. Nah, tapi kalau itu sudah menjadi satu ritual saja tanpa kerendahan hati beneran, itulah yang Tuhan tidak sukai. Maka saya rindu saudaraku, kita melatih kita untuk hidup dalam hal-hal seperti ini dengan hal yang benar, melakukannya dengan cara yang benar. Saudara, awal-awal saya dulu latihan puasa, saya paling sungkan tuh ngomong sama orang. Ya, alhasil kadang-kadang jadi berbohong. Ya, ayo Pak Sumadi makan ya, kadang-kadang kan kita pergi ya kunjungan. Kalau kunjungan itu kan makanya pendeta ini gendut-gendut kan. Karena jemaahnya baik-baik kan, asal kunjungan pasti kasih makan. Ya. Kalau nolak nggak enak ya kan. Ini pas puasa, terpaksa udah kenyang, padahal nggak puasa. Tapi saya pikir ini nggak bisa begini. Akhirnya saya justru ajak orang lain. Ayo kita latihan disiplin rohani. Tentukan hari yang sama. Kita disiplin rohani. Ya. Umpamanya kita sepakati gereja kita hari Kamis karena doanya hari Kamis. Jadi Bapak Ibu nanti setiap Rabu mulai jam selesai makan malam, tapi makannya jangan malam banget ya. Ya karena mau puasa Pak, saya makannya jam 1 pagi. Ya udah habis waktunya. Jam 6 lah ya, jam 6. Sudah kalau mau puasa jangan malam-malam makannya. Itu jadi mengganggu malahan. Jam 6 makan, nanti sampai jam 6 sore lagi. Kita doa bersama, via Zoom doanya kok. Jadi makannya juga via Zoom, bukannya. Ya, jadi Bapak Ibu mulai besok nanti selesai ini pulang kalau yang belum makan makan dulu, khusus hari ini, ya kan? Kita berpuasa sampai besok jam 6 sore, ya kan? Kita doa bersama. Besok jam 6 ada doa bersama via Zoom sebelum kelas jurnal. Kelas jurnal jam 7, makanya kita buat doanya jam 6 sampai jam 6.45. Ya, setelah itu buka masing-masing. Tapi besok waktu doa tolong di open kamera ya. Saya takut yang mimpin doa-doa Anda sedang makan. Ya kan sangat tidak sopan. Ya kan? Tidak sopan itu namanya, ya. Selesai doa baru makan bersama, Saudaraku. Saudara, inilah ketika kita belajar tentang disiplin rohani dan ini metodis banget, Saudaraku. Ya ada buku John Wesley itu membahas khusus tentang puasa. Ya makanya dulu saya heran orang metode nggak pernah puasa. Setahu saya puasa gitu ya kan. Kita puasa. Dan latihlah ini. Ada banyak hal yang nanti Tuhan akan tunjukkan berkatnya buat kita. Salah satunya kalau engkau puasa sungguh-sungguh, salah satu, ini yang saya dapat ya. Salah satu kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Emosi kita. Ya salah satu, salah dua banyaklah. Saudara, yang berikutnya, salah satu contoh orang yang palsu, salah satu kesalehan yang palsu itu seperti yang tercermin dari kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara, kalau saudara membuka di dalam Lukas 18, saudara boleh membuka di sana. Ceritanya itu sangat menarik sebenarnya. Satu hal yang kontras sekali. Saudara, kalau kita lihat cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini tentang pemungut cukai dan tentang orang Farisi, ini beda banget. Siapa yang tidak tahu orang Farisi? Dari statusnya aja mereka itu tokoh agama. Dari kebiasaan hidupnya mereka itu pendoa. Mereka itu berpuasa. Mereka memberikan persepuluhan. Mereka menguasai aturan-aturan. Dari sisi knowledge oke. Dari sisi perilaku oke. Status oke. Tapi justru Tuhan Yesus pakai ini untuk memberikan menjadi contoh orang yang palsu.
Sudah perhatikan ketika Tuhan Yesus mengangkat ini, apa yang dilakukan orang Farisi itu ketika berdoa. Ayat yang ke-12 kan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ya kan? Ayat yang 11 tadi dahului apa? Aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara, apa yang sudah lihat dari situ? Ketika dia melakukan disiplin rohani, bahkan ketika dia menghadap Tuhan, masih sempet-sempetnya pamer kehebatan. Apa sih yang dipamerin? Dia menghadap Tuhan loh, berdoa, masih sempat pamer. Tuhan, gua ini seperti ini loh, ini aku gak seperti dia. Ini kan ibarat dempul bukan? Supaya bagus, tempel sini, semua ditempel supaya bagus. Inilah kepalsuan yang justru satu kesalahan yang biasanya juga dimiliki oleh orang lain. Apa kesalahannya? Kesalahan fatal kita di hadapan Allah adalah merasa diri benar. Ketika orang merasa diri benar, apa yang terjadi? Mengukur orang dengan dirinya. Kalau si A nggak seperti saya, itu dia salah. Benar itu ukurannya seperti saya. Kalau bukan seperti saya, salah. Emang kita siapa? Ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Dengan kata lain, pemungut cukai ini nggak seperti aku. Kepalsuan, saudaraku. Beda dengan pemungut cukai, bukan? Saya sedang tidak mengajak Anda menjadi profesi pemungut cukai, bukan. Tapi sikap hatinya. Pemungut cukai dengan kesadaran penuh, ya, dia bilang apa? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata apa? Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Itu yang semestinya menjadi sikap kita di hadapan Tuhan. Yang berdosa itu aku, bukan dia. Yang salah itu saya, bukan dia. Yang kurang itu saya, bukan dia. Inilah yang Tuhan rindu dari kita. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Di atas saya sudah jelaskan bagaimana ritual saja itu tidak menolong banyak dalam hidup kita. Saudara, saya mengutip ayat ini kembali dalam masa-masa lain ini. Karena setiap kali saya membaca ayat ini, saya makin lihat diri saya memang sangat kotor. Yesaya menyatakan, memberikan satu pernyataan bahwa demikianlah kami sekalian. Iya kan? Seperti seorang najis. Kalimat berikutnya sangat menarik. Dan kesalehan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau saudara mau mengerti prinsip ini, sebagus-bagusnya kita tetap tidak bagus. Sebersih-bersihnya kita tetap tidak bersih. Sesaleh-salehnya kita tetap tidak saleh. So, nggak ada orang yang berani menyombongkan diri semestinya. Kita kesalahan kita itu seperti kain kotor. Ibu-ibu atau teman-teman yang suka nyuci, kalau nyuci namanya nyuci lap, itu saya paling kesel nyuci lap tuh. Kenapa? Udah mau diganti air berapa kali, kalau diperas tetap jadinya warna hitam. Karena sudah kesel, ya udahlah bersih aja, kita jemur aja kan. Nanti kalau cari, coba tolong ambil lap bersih. Bersih nggak lap itu?
Tapi kita bilang kain lap bersih kan. Lap yang sudah dicuci kan lap bersih. Padahal lap itu tidak bersih. Itulah bersihnya kita. Mau sesaleh apa saya tetap kotor. Mau sebersih apa saya seperti kain lap. Jika dibandingkan dengan kekudusan Tuhan bukan? Masalahnya kita seringkali bandingkan dengan orang lain. Gua mah lebih bersih dari itu. Saya tahu kok belangnya dia. Senang kali kalau tahu belang orang. Oh, saya tahu kok kelemahannya. So kalau kamu tahu, senang kali tahu kelemahan orang. Kita sesaleh apapun, kita tetap kotor. Saya ingin mengajak kita di dalam masa-masa lain ini untuk kita menyadari status ini. Itu makanya kita sering menggunakan abu sebagai tanda penyesalan. Kita berpuasa sebagai tanda kita sungguh-sungguh bertobat. Ambillah momen yang bagus ini untuk kita bersama-sama mengevaluasi diri. Puasa ketika engkau jalankan hanya puasa saja, enggak punya nilai apa-apa selain menahan lapar dan haus. Atau nambah mungkin berat badannya kurang. Kalau enggak bukannya banyak. Kalau bukannya banyak makin gemuk. Tapi ketika engkau menjalankan puasa dengan prinsip yang tadi saya sampaikan, engkau akan mengalami hal-hal yang akan mengubah hidupmu. Hari ini kita akan nanti bersama-sama mengadakan pentorehan abu di dahi. Itu simbol saja sebenarnya. Bagaimana saya dan saudara begitu dalam keadaan yang dalam situasi keberdosaan kita. Simbol penyesalan kita, pertobatan kita. Tanda di dahi itu gak jadi apa-apa ketika itu tidak membawa kita melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang di rumah sudah diinformasikan supaya mempersiapkan abu masing-masing. Ya, jadi nanti yang di rumah mengikuti apa yang di sini, yang menyampaikan, yang mentorehkan dalam anggota keluarganya adalah yang tertua atau kepala rumah tangga. Jadi nanti secara teknis yang tertua dulu, torehin sendiri-sendiri, baru nanti anggotanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa siapkan, tapi saya ingin saat ini kita fokus terlebih dahulu. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengevaluasi diri sendiri, bukan orang lain. Apakah kesalehan yang selama ini engkau miliki sudah kesalehan yang tulus seperti yang Tuhan harapkan? Apakah setiap kegiatan ritual keagamaan yang engkau kerjakan selama ini engkau kerjakan dengan hati yang betul-betul hancur? Kerendahan hatimu bukan sekedar ritual rutinitas. Karena Tuhan ingin kita datang kepadanya, kita tulus, dan kita buktikan dengan perilaku kita. Mari kita sikap doa. Kita selalu memandang salib Yesus karena di dalam salib itulah kita ingat Tuhan sudah mengangkat menebus dosa kita. Di atas salib itulah Yesus sudah memikul menebus dosa kita. Biarkan hidup kita memperlihatkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Memandang
rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Sudah saya undang untuk bangkit berdiri. Tak boleh aku bermegah selain dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Ayat pertama sekali lagi. Memandang salib Rajaku yang